Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teknik analisis data dan etika penelitian. Oke guys, kami kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Jeni Khairunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif. Nah, dalam analisis data kuantitatif itu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, analisis data kuantitatif adalah cara menganalisis data itu dalam bentuk angka. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif, proses analisis itu dimulai dari mengumpulkan data, lalu mengelompokkan, lalu menyajikan, dan akhirnya menafsirkan hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Nah, teknik yang sering digunakan dalam statistik deskriptif itu antara lain ada mean atau nilai rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Pertama, kita akan bahas tentang cara mencari nilai mean. Yang pertama, kalau mean itu kan nilai rata-rata. Jadi mean nilai rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Umpamanya kita mau menghitung nilai rata-rata siswa. Nah, seumpama dalam kelas itu ada 5 siswa. Nah, nilainya siswa itu ada nilai 70, 60, 80, 100, dan 90. Nah, jumlahnya siswa kemudian kita jumlahkan dulu semua. Nilai siswa ini 70, 60, 80, 100, dan 90. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 400. Nah, kemudian setelah 400 ini kita banyaknya siswa itu dalam kelas kan 5 orang, jadi 400 dibagi 5, jadi hasilnya 80. Maka nilai min atau rata-ratanya siswa itu adalah 80. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai median atau nilai tengah. Nah, median adalah nilai tengah. Yang pertama, kalau kita ingin cari nilai median itu kita urutkan dulu data yang terkecil ke data yang terbesar. Contohnya ini. Nilainya siswa ada nilai 70, 100, 90, 60. Nah, kita urutkan dulu dari nilai yang paling terkecil dulu. Nilai siswa semuanya nilai terkecil 60, jadi kita urutkan jadi 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, setelah kita urutkan, kan ini jumlah nilai median yang kita mau hitung kan ada 5 siswa. Nah, jadi 5 siswa itu 5 itu kan termasuk nilai ganjil. Nah, kalau nilai ganjil kita langsung bisa melihat nilai mediannya itu langsung di tengah, yaitu 80. Kita hitung 1, 2, di tengahnya nilai 80, kemudian 90 dan 100 itu. Kemudian kalau nilainya ganjil langsung, kalau nilainya genap maka nilai yang ada di tengah kita jumlah lalu kita bagi 2 gitu. Nah, di median ini nilai tengahnya adalah 80, kan 80 yang ada di tengah. Kan jumlahnya ada ganjil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kalau ada 5 nilai ganjil langsung nilai tengah. Kalau genap berarti semuanya di sini ada 6, berarti nilai di sini semuanya ada nilai. Kalau genap berarti di sini semuanya ada nilai 75 lagi. Berarti kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita jumlah nilai yang di tengah ini berarti 80 dengan 90. 80 dan 90 kita jumlah. 80 tambah 9 170. 80 tambah 90 kan 170. Nah, 170 ini dibagi 2. 170 itu dibagi 2. 170 dibagi 2 itu hasilnya adalah 85. Ini cara nilai median. Kemudian nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul itu semuanya kita mau melihat
di dalam kelas itu ada 5 siswa. Nah, nilai yang sering muncul semuanya 65, 80, 100, 65, 70. Nah, nilai yang sering muncul itu nilai yang 65 karena dia muncul dua kali. Jadi, nilai yang sering muncul itu yang disebut dengan modus atau nilai yang sering muncul. Maka nilai modusnya adalah 65. Gitu. Deskriptif ada yaitu min, nilai rata median, nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Nah, selanjutnya teknik analisis data kuantitatif kan ada statistik, deskriptif, dan inferensial. Selanjutnya yang statistik inferensial akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Humagi dengan NIM 231212067. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai statistik inferensial dan analisis data kualitatif. Saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik agar materi ini bisa kita pahami bersama. Statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Artinya, kita tidak meneliti seluruh populasi, tetapi hanya sebagian sampel. Lalu dari situ diperkirakan atau disimpulkan keadaan populasi secara keseluruhan. Contoh, misalnya, kamu ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa di kampusmu. Kamu tidak mungkin mengukur semua mahasiswa populasi. Jadi, kamu cukup mengukur 50 mahasiswa sebagai sampel. Dari hasil sampel itu, kamu bisa memperkirakan rata-rata tinggi seluruh mahasiswa yang berada di kampus. Karena kesimpulan itu diambil dari sampel, bukan seluruh populasi, maka selalu ada kemungkinan kesalahan atau ketidakpastian. Makanya hasilnya biasanya dinyatakan dengan istilah seperti tingkat kepercayaan 95% atau taraf kesalahan 5%. Artinya, kamu percaya bahwa hasil penelitianmu benar 95% dan bisa saja salah 5%. Yang berikut yaitu tujuan statistik inferensial. Yang pertama yaitu menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Tujuan utama dari statistik inferensial adalah agar peneliti dapat membuat kesimpulan yang berlaku luas terhadap populasi, meskipun hanya menggunakan data dari sampel. Tujuannya yang kedua yaitu untuk mengukur hubungan, perbedaan, atau pengaruh antar variabel. Statistik inferensial juga digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Misalnya, apakah dua variabel memiliki korelasi, perbedaan antar kelompok, seperti membandingkan dua kelas dengan metode belajar berbeda, dan pengaruh antar variabel, seperti pengaruh gaya belajar terhadap prestasi. Melalui uji inferensial, peneliti dapat mengetahui apakah hubungan atau perbedaan yang ditemukan terjadi secara kebetulan atau benar-benar signifikan secara statistik. Yang berikut yaitu syarat pengambilan sampel. Syarat yang pertama yaitu pengambilan sampel harus secara acak. Artinya, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan acak ini penting agar hasil penelitian tidak bias. Jika pengambilan sampel tidak acak, maka hasil analisis bisa salah karena hanya mewakili sebagian kecil populasi yang tidak proporsional. Syarat yang kedua yaitu harus mengikuti prosedur sampling yang benar agar mewakili populasi. Dalam statistik inferensial, kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada bagaimana sampel diambil. Jika prosedur pengambilan sampel dilakukan secara ilmiah, seperti dengan teknik random atau acak, maka data yang diperoleh akan lebih akurat dan representatif terhadap populasi. Sebaliknya, jika prosedur sampling tidak tepat, maka hasilnya tidak bisa digeneralisasikan. Yang berikut ada teknik analisis statistik inferensial.
Yang pertama yaitu ada uji T, yaitu membandingkan rata-rata dua kelompok. Yang kedua ada uji korelasi, untuk mengukur hubungan antar variabel. Yang ketiga ada regresi, untuk melihat hubungan sebab akibat. Yang keempat ada ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Berikutnya yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif disebut juga metode naturalistik atau etnografi, menganalisis data non-angka. Data yang dianalisis berupa kata-kata, kalimat, narasi, hasil wawancara, observasi, atau dokumen. Tujuannya untuk memahami makna suatu fenomena secara mendalam, bukan sekedar angka. Contohnya, peneliti ingin memahami mengapa siswa kurang semangat dalam pembelajaran fikih. Nah, peneliti tersebut mewawancarai guru dan siswa lalu menganalisis kata-kata dan ekspresi mereka untuk menemukan penyebabnya, bukan menghitung angka. Kemudian tujuan analisis data kualitatif. Yang pertama, mengorganisasi dan menyederhanakan data. Yang kedua, menemukan pola, tema, dan hubungan antar data. Yang ketiga, mengungkap makna di balik fenomena. Yang keempat, memahami fenomena secara kontekstual dan holistik. Yang kelima, menarik kesimpulan dan membentuk teori baru. Dan yang terakhir, memberi dasar untuk tindakan nyata atau rekomendasi. Selanjutnya ada manfaat analisis data kualitatif. Yang pertama itu manfaat untuk akademik, yaitu untuk mengembangkan teori baru dan fenomena sosial. Contohnya menemukan model pembelajaran baru. Yang kedua, manfaat praktis untuk memberi solusi langsung bagi masalah pendidikan. Contohnya membantu guru menemukan penyebab siswa yang pasif. Manfaat sosial yaitu memberi pemahaman mendalam tentang perilaku masyarakat. Contohnya memahami budaya belajar di daerah tertentu. Yang keempat, metodologis, melatih peneliti berpikir logis, kritis, dan reflektif. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada desain fleksibel dan berkembang selama penelitian. Yang kedua ada pendekatan induktif. Yang ketiga berupa kata, gambar, dan narasi. Yang keempat lingkungan alami sebagai sumber data. Yang kelima fokus pada proses bukan hasil akhir. Yang keenam peneliti sebagai instrumen utama. Dan yang ketujuh deskriptif, analitik, dan kontekstual. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menganalisis data kualitatif. Yang pertama itu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Yang kedua ada reduksi data, menyortir dan memilih data penting yang relevan. Misalnya hanya mengambil bagian wawancara yang menjelaskan masalah utama. Yang ketiga penyajian data, menampilkan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Dan yang keempat ada penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kemudian ciri analisis data kualitatif. Yang pertama ada induktif, yaitu teori dibangun dari data lapangan. Yang kedua ada interaktif dan berkelanjutan. Analisis dilakukan selama penelitian. Yang ketiga fokus pada makna, memahami alasan di balik peristiwa. Yang keempat ada kontekstual, yaitu hasil sesuai dengan situasi nyata. Yang kelima ada holistik, yaitu melihat peristiwa dari berbagai sudut pandang. Dan yang keenam ada fleksibel, terbuka terhadap perubahan temuan. Selanjutnya ada uji keabsahan data kualitatif. Yang pertama ada kredibilitas. Data dipercaya karena sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua ada transferability. Hasil bisa diterapkan di konteks lain. Contoh, hasil penelitian di MTS bisa digunakan di SMP dengan kondisi serupa. Yang ketiga, dependability. Proses penelitian bisa diulang dan menghasilkan data yang sama. Yang keempat ada confirmability. Hasil penelitian disetujui dan bermanfaat bagi pihak lain. Itulah penjelasan saya mengenai statistik inferensial dan analisis data kualitatif. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazra. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil adalah tahap akhir dalam metodologis analisis data, di mana peneliti memberikan makna terhadap temuan analisis yang telah dilakukan. Tujuan utama dalam interpretasi hasil adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, menyampaikan hasil secara jelas, dan menarik kesimpulan yang relevan. Interpretasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi praktis dan teoritis dari penelitian, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Ada 7 langkah-langkah dalam interpretasi hasil penelitian. Yang pertama, mengetahui konteks penelitian. Proses pertama dalam memahami hasil adalah dengan mengkaji kembali tujuan serta metode penelitian yang diterapkan. Langkah ini membantu untuk memastikan bahwa penafsiran tetap relevan dan sesuai dengan rancangan penelitian. Yang kedua ada meringkas dan menyajikan hasil. Penyajian hasil dari analisis dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram membuat pemahaman terhadap temuan utama menjadi lebih mudah. Penyajian secara visual berkontribusi pada kejelasan data yang disampaikan kepada audiens dan memberikan dasar yang kuat untuk penafsiran yang tepat. Yang ketiga, menganalisis pola dan hubungan peneliti. Harus mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari hasil analisis. Misalnya, hubungan korelatif antara variabel dapat memberikan wawasan tentang mekanisme yang mendasari fenomena yang diteliti. Yang keempat, membandingkan dengan hipotesis atau ekspektasi awal. Setelah pola teridentifikasi, langkah berikutnya adalah membandingkan hasil dengan hipotesis penelitian. Apakah data mendukung prediksi awal? Jika tidak, peneliti perlu memberikan penjelasan yang didukung oleh data dan literatur. Yang kelima, menghubungkan temuan dengan literatur. Proses ini melibatkan perbandingan hasil dengan penelitian sebelumnya atau teori yang relevan. Yang keenam, menekankan dampak dan menyusun. Kesimpulan akhir sebuah interpretasi yang baik harus mampu mengenali dampak praktis atau kebijakan dari penelitian yang dilakukan, serta mendukung kesimpulan yang bermanfaat. Sangat penting untuk menyajikan hasil dengan kata-kata yang mudah dimengerti agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, pentingnya penataan dalam memahami hasil. Bahwa penataan dalam memahami hasil penelitian sangat penting untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dan bermanfaat. Setiap langkah perlu dilakukan dengan memikirkan data yang ada, konteks penelitian, dan teori yang relevan. Baiklah, itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana contohnya? Ini adalah materi statistika ya, jadi analisis korelasi melihat hubungan ada tidaknya hubungan antar variabel. Cukup diketahui saja, jadi untuk misalkan datanya seperti ini. Nah, ini masih data mentah. Ini harus kita analisis menggunakan statistik. Ini datanya berupa data rasio, jenis data rasio. Dan ini kita mau mencari korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Ini data mentah. Dan ini harus kita analisis. Dalam analisis kita membuat hipotesis terlebih dahulu, H0 tadi. Kalau H0 ditolak, H1-nya diterima. H0-nya adalah tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. H1-nya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Dan membuat keputusannya, kaidah pengujiannya menggunakan ini. Kapan H0 ditolak dan kapan H0 diterima. Kalau ditolak berarti T hitungnya lebih dari T tabel. Kalau H0 diterima, min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Nah, ini menggunakan rumus-rumus di statistika. Jadi nanti kita pelajari nanti di mata kuliah statistika di semester 5. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, maknanya apa? Nanti ini namanya kita interpretasikan. Kalau R-nya 0,76 artinya hubungannya kuat positif. Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari teori. Jadi ada tentang berapa sampai berapa yang dikatakan itu hubungannya positif atau negatif. Kalau hubungannya kuat positif artinya hubungan itu searah. Kalau motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika itu ketika motivasi belajarnya meningkat, prestasi belajarnya juga meningkat. Itu namanya searah. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah, ini mendapatkan nilai T hitungnya 3,349 dan T tabelnya 2,306. Maknanya apa kalau kita membuat kesimpulannya? Kalau T hitungnya lebih dari T tabel, seperti kaidah pengujian tadi, H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Dan ini harus kita, angka ini tidak ada maknanya tanpa kita jelaskan maknanya, tanpa kita interpretasikan. Dan ini perlu diperjelas lagi dengan teori. Bagaimana teorinya? Ketika mendapatkan hasil bahwa ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Seperti itu, ada cara manual dan ada menggunakan SPSS untuk analisis statistik
pada data kuantitatif. Contoh analisis data dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif. Jadi kita mendapatkan data itu bisa dari wawancara, hasil observasi, dokumentasi, atau dari tes. Kalau ini ada tes berupa tes pilihan ganda dengan alasan, jadi yang dianalisis adalah alasan siswa menjawab. Ini macam-macam alasannya, ini adalah salah satu contohnya siswa menjawab. Ini adalah soalnya, grafik pada gambar 1 merepresentasikan hubungan antara kecepatan dan waktu dari benda bermassa 2 kilo yang bergerak lurus berdasarkan informasi dari gambar 1. Grafik hubungan antara gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu adalah, jadi dari soal ini ada grafik, siswa menganalisis grafik kemudian membuat grafik hubungan antara gaya terhadap waktu. Nah, dalam menjawab ini siswa harus membuat alasan. Nah, alasannya ini masih berupa data mentah dan ini kita tidak boleh kita masukkan ke hasil, tidak bisa kita interpretasikan, tapi ini harus kita olah. Ini jawabannya siswa macam-macam, maka harus kita kategorisasikan atau kita buat kode gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana dari seluruh siswa. Di sini kita mulai analisis data dengan menyajikan dalam bentuk tabel. Dalam analisis data kualitatif dilakukan kategorisasi dan coding. Contoh codingnya, ini ada kaitannya dengan jenis representasi. Kalau verbal itu V, matematis itu M, grafik itu K, diagram benda bebas FBD. Ini dari bahasa Inggrisnya free body diagram. Kemudian ada diagram gerak DG. Nanti dari hasil codingnya, dari 24 siswa hasilnya seperti ini. Ketika pretest itu siswa membuat representasi verbal, kodenya 1. Nah, kode 1 ini adalah dari sini tadi. Nah, ini representasi verbal adalah kodenya 1. Jadi beri kuanti 1. Kalau proses M itu adalah matematis, kodenya 2. Kalau misalkan membuat matematis, verbal, dan grafik, kodenya 1, 2, 3. Ini yang membuat peneliti sendiri, tergantung kreativitasnya, dan kita juga melihat dari jurnal. Nah, jenis persentasenya kita persentasekan, kita analisisnya. Angka 1 sampai 5 ini adalah coding representasinya tadi. Kalau untuk yang 1 adalah verbal tadi, yang 2 matematis, 3 itu adalah grafik, 4 diagram bebas, 5 adalah diagram geraknya. Kalau untuk soal 1 yang membuat siswa yang membuat verbal itu ketika pretest ada 16 siswa, 67%. Jadi paling besar itu ketika pretest itu membuat verbal saja, tidak membuat perhitungan. Padahal dalam membuat grafik tadi perlu ngitung juga. Ketika post-test sudah berubah. Mereka banyak yang matematis, ada verbal juga. Dan yang ketiga ini grafik. Jadi hanya 13% yang membuat grafik. Jadi dipersenkan seperti itu. Nah, misalkan lagi ini kategorisasi ada representasi matematis, verbal, grafik. Ini contoh untuk grafik tadi, dilakukan codingnya. Jadi ada kesalahan dalam membuat grafiknya. Misalkan kodenya 1, sumbu tidak diberi label. Kode 2 tidak ada skala pada sumbu. 3 titik-titik data tidak dihubungkan, 4 skala tidak akurat, 5 variabel bebas dan variabel 3 tidak sesuai. Dari mana saya mendapatkan kesalahan-kesalahan ini adalah dari menganalisis semua jawaban siswa. Ternyata dapat dikelompokkan dalam 5 kesalahan seperti ini. Apakah semua misalkan melakukan penelitian sama kesalahannya semuanya seperti ini? Tidak selalu, tergantung temuan di lapangan. Kebetulan ini kalau saya kelompokkan dari kesalahan siswa ada 5 kesalahan ini. Kemudian kita membuat kodenya. Yang membuat kesalahan ada siswa nomor berapa saja, ada nomor siswa nomor 5, 22, 23. Kesalahannya nomor 1 yaitu sumbu tidak diberi label, dan kesalahan nomor 4 untuk siswa nomor 23. Kesalahan nomor 4 adalah skala tidak akurat. Seperti itu, jenis kesalahannya berapa, mendapatkan nilai berapa. Nah, jenis kesalahannya ada 5 tadi, jenis kesalahan, jumlah jenis kesalahan soal 1, untuk kesalahan 1 ada 1, kesalahan 4 ada 1. Jadi persentasenya 33%, dan untuk total kesalahannya adalah 50%. Keseluruhan persentase ini dari setiap jenis kesalahan. Nah, dari hasil analisis ini kita lakukan interpretasi. Dalam analisis kualitatif juga ada reduksi data. Kita mengurangi data yang tidak relevan yang bisa mengganggu kesimpulan. Nah, contoh interpretasi data. Jadi siswa membuat representasi grafik untuk memecahkan masalah soal 1. Hal ini merupakan langkah penyelesaian masalah yang kurang efektif karena pilihan jawaban soal 1 berupa representasi grafik. Jadi tidak perlu membuat karena pilihannya berbentuk representasi grafik. Oleh karena itu, pada pretest tidak ada siswa yang membuat representasi grafik, sedangkan pada post-test terdapat 3 siswa. Kualitas representasi grafik juga diklasifikasikan dalam 3 level. Ada level adequate yang berarti membuatnya grafik diberi label dan benar, verbal bebas dan verbal terikat sesuai dengan skala akurat. Level 2 need some improvement, jadi perlu peningkatan. Grafik disajikan dan diberi sumbu diberi label tapi tidak sesuai dengan verbal bebas dan verbal terikat atau skalanya tidak akurat. Dan level 1 inadequate berarti grafik disajikan tetapi sumbunya tidak diberi label, tidak ada skala pada sumbu dan titik-titik tidak dihubungkan. Ini level-level ini saya dapatkan dari jurnal penelitian internasional. Nah, kualitas representasi ketika siswa yang membuat representasi grafik pada post-test berada pada level yang berbeda-beda. Jadi pilihan gandanya tadi kan ada grafik, tapi 3 siswa ini tetap membuat grafik. Siswa yang berada pada level 1 dan level 2, representasi grafik yang dibuat kesalahannya. Jadi ada kesalahan-kesalahan dalam membuat grafik tadi. Kesalahannya tadi ada 50% ketika dari total keseluruhan, ketika post-test jenis kesalahan 1 dan jenis kesalahan 4. Di sini ada penjelasannya, jenis kesalahan 1 itu apa? Sumbu tidak diberi label. Tidak diberi label itu misalkan, nah ini kan mestinya diberi label apa? Sumbu X-nya, sumbu Y-nya apa? Ini harus diberi label. Misalkan ini tadi gaya terhadap waktu. Dan di kesalahan yang keempat ada skalanya tidak akurat, jadi membuat skalanya itu harus sama jaraknya. Kalau 2, 4, 6. Kalau misalkan naik 3 ya semuanya 3. Nah, pada tabel 4.10 ini maknanya apa? Jadi yang disajikan bukan data yang mentah dari semua jawaban siswa tadi, tapi adalah sudah data olahan yang seperti ini. Nah, ini tidak hanya dalam bentuk tabel, kita bisa membuatnya dalam bentuk grafik, diagram patang, dan sebagainya. Yang berdasarkan tabel ini maknanya apa? Terdapat 2 kesalahan dari 3 siswa yang membuat representasi grafik. Kesalahan tersebut adalah siswa membuat representasi grafik dan sumbu tidak diberi label dan tidak akurat. Contoh representasi grafik yang telah dibuat siswa dapat dilihat pada gambar 4.18. Nah, ada contohnya jawaban siswa. Siswa membuat grafik tapi tidak ada labelnya. Nah, ini labelnya ini apa? Nah, ini nggak ada labelnya. Grafik hubungan apa dengan apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hanifah Yusuf, NIM 2310120088. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip etika dan integritas dalam pelaporan penelitian. Apa sih itu prinsip etika dan integritas dalam pelaporan penelitian? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada prinsip etika. Etika dalam pelaporan penelitian mengacu pada seperangkat standar perilaku moral yang memandu peneliti untuk memastikan bahwa penelitian disajikan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Terus ada prinsip integritas dalam pelaporan penelitian. Integritas dalam pelaporan penelitian adalah komitmen peneliti untuk bersikap konsisten dan tegas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika di setiap langkah proses pelaporan. Integritas adalah wujud nyata dari perilaku etis. Terus, prinsip etika dan integritas dalam pelaporan penelitian ini mengacu pada standar moral dan profesional tertinggi yang harus dipatuhi peneliti saat menulis dan mempublikasikan hasil penelitian mereka. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses penelitian dari awal hingga publikasi dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 prinsip etika. Yang pertama, kejujuran dan akurasi data. Peneliti harus melaporkan hasil, data, metode, dan prosedur secara jujur, tanpa memalsukan atau fabrication atau memanipulasi falsification data. Yang kedua, objektivitas. Laporan harus berdasarkan temuan empiris dan interpretasi yang logis, bebas dari bias pribadi yang dapat mendistorsi hasil. Yang ketiga, penghargaan hak cipta dan sumber. Semua karya, ide, atau data yang diambil dari sumber lain harus dikutip dan direferensikan dengan benar untuk menghindari plagiarisme. Terus juga ada prinsip integritas dalam pelaporan penelitian. Yang ada 3. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Peneliti harus secara jelas mendeskripsikan metode dan temuan sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi atau memverifikasi penelitian tersebut. Ini mencakup pelaporan semua data yang relevan, baik yang mendukung hipotesis maupun yang tidak. Terus yang ada kedua, akuntabilitas. Peneliti bertanggung jawab penuh atas semua aspek penelitian, termasuk keaslian data dan keabsahan interpretasi. Yang ketiga, konsistensi. Memastikan bahwa narasi dalam laporan konsisten dengan data mentah yang dikumpulkan. Mengapa etika penelitian penting? Karena penelitian yang beretika akan menghasilkan penelitian yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat, sementara penelitian yang mengabaikan etika dapat merugikan banyak pihak dan menghasilkan temuan yang meragukan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Sekian dari kami kelompok 6. Selamat menonton. Bye-bye.